Selamat bertemu dalam pelajaran appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Ini saya berikan penjelasan atas bahan yang saya berikan minggu lalu ya. Nah, jadi ini berkenaan dengan decision kriteria dalam analisis project. Jadi dalam analisis project ini ya baik nanti kita analisis secara finansial maupun secara ekonomi ya. Jadi ada decision kriteria namanya. Decision kriteria itu sebenarnya adalah memberi memberi satu kriteria apakah proyek itu visible atau tidak visible gitu ya. Nah, jadi ada eh, kriterianya yang akan kita bicarakan berdasarkan cash flow atau benefit stream dan cost stream yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan decision kriteria tersebut ya. Nah, penilaian manfaat proyek itu biasanya kita membandingkan ya atau melihat cash flow daripada proyek tersebut dari mulai awal investasi sampai dengan umur proyek. Nah, kita ikuti nih ya. Penilaian manfaat proyek. Dalam analisis proyek dengan metode diskonto, ada discounted ya. Artinya ini adalah discounted method yang yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu dalam kuliah-kuliah kita sebelumnya. Secara formal dikenal beberapa rumus matematis untuk mengukur manfaat proyek atau decision kriteria, baik secara finansial maupun secara ekonomi. Decision kriteria dimaksud ya itu ada di sini kita kenalkan ada 4 ya. Jadi pertama adalah BC ratio. Mungkin Anda juga sudah sering dengar ini. Ini adalah perbandingan antara benefit dan cost. Ya. Jadi total benefit dan total cost. Jadi ini kemarin kita ada bicara tentang metode discounted dan undiscounted. Apabila dipergunakan undiscounted contohnya, maka total cost itu tidak perlu di-discounting. Tidak perlu dibawa ke present value. Ya. Jadi total seluruhnya sampai dengan umur project. Demikian juga cost. Jadi pengertian BC ratio di sini adalah total benefit dibagi dengan total cost. Ya. Yang kedua, ini hanya ada dalam metode discounted method. Kalau undiscounted nggak ada, yaitu net present value. Net present value ini adalah berapa banyak manfaat project atau benefit project yang kita peroleh pada saat kita berinvestasi. Gitu. Jadi artinya sudah discounted per tahun awal investasi. Walaupun umur proyek kita mungkin 20 tahun gitu ya. Artinya benefit streamnya kita peroleh selama 20 tahun. Operating and maintenance dan capitalnya pun selama 20 tahun. Kita bandingkan selisihnya itu disebut namanya net present value. Nah, dengan net present value ini sesungguhnya kita sudah tahu di awal kita memilih proyek tersebut kalau kita investasikan uang kita di situ atau ada capital masuk ke dalam proyek itu kira-kira earningnya ya pendapatannya atau keuntungannya itu sudah dapat pada saat analisa itu selesai dibuat walaupun proyeknya belum selesai. Yang ketiga, ini namanya adalah internal rate of return atau disingkat IRR ya. Internal rate of return ini sebenarnya adalah merupakan bunga uang kalau kita simpan atau kita investasikan di proyek tersebut. Sama seperti deposito gitu ya. Kalau kita simpan uang di bank, kita dapat bunga deposito berapa persen
per tahun. Ini pun kira-kira intinya sama dengan itu. Kalau kita investasikan uang kita di dalam satu proyek, kira-kira dia akan memberikan bunga investasi kita berapa. Gitu. Jadi ini namanya internal rate of return. Yang keempat itu perbandingan manfaat investasi. Ini namanya NK ratio, net benefit sama investment ratio. Jadi ini adalah disingkat dengan NK ratio. Ini sebenarnya perbandingan dari cash flow yang positif dengan cash flow yang negatif. Harga mutlak dari cash flow yang negatif. Di awal-awal investasi umumnya cash flow itu negatif karena benefit streamnya belum ada atau belum optimum, sementara cost di situ banyak. Nah, ini sering juga bisa mengindikasikan cost recovery, ya, cost recovery. Artinya total yang positif dengan yang negatif itu berapa perbandingannya. Jadi artinya kalau itu lebih besar dari 1, berarti proyeknya kan cost recovery. Dan kita bisa tahu di tahun keberapa dia kembali modal gitu ya. Nah, ada 4 decision criteria yang umum dipergunakan. Baik untuk feasibility study satu proyek yang akan dikerjakan atau diimplementasikan atau dipilih ya. Karena ini 4 kriteria ini bisa digunakan untuk menilai mana yang lebih tinggi rankingnya dibandingkan dengan proyek yang lain apabila kita mau menilai beberapa proyek gitu ya. Ada beberapa proyek yang sama-sama visible semua gitu ya. Kita mau menilai atau meranking mana prioritas nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, jadi dalam appraisal kriteria ini juga digunakan ya. Kriteria untuk menilai satu proyek bermanfaat atau tidak. Dalam feasibility study juga kriteria ini dipergunakan. Jadi decision kriterianya sama. Jadi oleh karena itu maka appraisal dan feasibility study ini bisa dilakukan terhadap proyek-proyek yang mau dipilih untuk diimplementasikan, feasibility study namanya, untuk proyek-proyek yang sudah berjalan. Bisa dinilai atau di-appraise apakah dia ini ya sesuai dengan apa yang diperkirakan sebelumnya. Nah, jadi ini ada juga kalau appraisal ini ada juga begini ya. Ada proyek yang sudah akan dilaksanakan, tetapi kita mau meminjam uang kepada lembaga keuangan, katakanlah perbankan, dia nggak serta-merta percaya terhadap feasibility study yang kita buat. Nah, awalnya kan proyek itu pasti melalui proses sampai visible baru diajukan gitu ya. Nah, pihak perbankan ya atau yang memiliki uang biasanya melakukan appraisal, penilaian ulang terhadap apa yang dikerjakan oleh proyek ini. Nah, jadi supaya bisa akhirnya membedakan ya di mana kita duduk untuk membicarakan feasibility study dan di mana kita berbicara dalam kontekstual appraisal atau penilaian. Nah, kriteria yang 4 ini itu harus kita pahami secara seksama ya. Mari kita lanjutkan. Nah, dalam penilaian proyek ini secara umum ya, ini kriterianya begini.
BC rasio lebih besar dari 1, artinya investasi proyek menguntungkan. Ini bisa diterima, layak gitu. Dalam feasibility study dikatakan dia layak. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang studi feasibility study kelayakan, sebenarnya kalau BC rasio lebih besar dari 1, proyek itu bisa dikatakan sudah menguntungkan dan layak. Umumnya orang tidak perlu dia membicarakan decision kriteria yang lain. Karena kenapa? Kalau hanya perlu layak atau tidak layak, itu udah layak gitu. Ya. Nah, kalau BC ratio-nya sama dengan 1, artinya hanya break even point. Kembali modal saja. Tidak rugi dan tidak untung. Nah, kalau BC ratio-nya lebih kecil dari 1, artinya proyek tersebut tidak layak atau tidak dapat diterima, ditolak, rejected. Nah, jadi sekarang kita bicara dengan feasibility study tadi ya. Satu besaran tolak ukur BC ratio ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menyatakan proyek layak atau tidak layak. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria yang kedua, net present value. Net present value ini dikatakan proyek itu untung apabila net present value-nya lebih besar dari 0. Artinya ada hasil gitu ya. Nah, apabila net present value-nya sama dengan 0, itu sama dengan BC ratio sama dengan 1 gitu. Artinya balik modal saja. Kalau lebih kecil dari 0, itu tidak layak, tidak bisa diterima. Ya. Nah, ada orang mau berinvestasi, dia mau tahu di proyek mana saya investasikan uang saya, atau ada perbankan atau orang pemilik modal gitu ya, mau membungakan uang, dia kan mau tahu memang ini BC ratio-nya sama-sama 2 gitu. Ya. Bisa BC ratio proyek 2 proyek, BC ratio-nya sama, tapi net present value-nya bisa beda. Nah, oleh karena itu orang biasanya memilih yang net present value-nya lebih besar, ya, walaupun BC ratio-nya sama. Nah, sekarang sudah bisa dibedakan ya, bahwa BC ratio itu tidak cukup untuk memberi penilaian kepada orang yang mau menginvestasikan uangnya untuk lebih jauh gitu. Dia kan harus pilih ini. Ini BC ratio-nya 2, ini pun BC ratio-nya 2. Nah, kalau disuruh memilih yang mana yang dipilih ya, maka dalam menyusun prioritas, orang biasanya prioritas untuk memilih gitu ya, dia akan hitung besaran dari net present value ini. Nah, jadi sekarang coba ya, ini untuk visible saja sudah cukup. Tapi kalau mau menilai proyek lebih jauh, ya ini sudah melakukan appraisal ya, sudah melakukan appraisal, bukan hanya studi kelayakan saja. Dia mau menilai, ini kira-kira saya bisa menghasilkan uang berapa gitu, dari uang yang diinvestasikan. Baru yang ketiga, ya, internal rate of return. Ya, ini seperti saya katakan tadi, comparison-nya adalah kalau kita mendepositokan uang, kita dapat bunga deposito. Kalau kita investasikan uang di dalam proyek, bunga deposito juga namanya, tapi bunga yang kita peroleh dari proyek. Nah, apabila kita meminjam uang ke bank, kita dikenakan bunga. Ya. Walaupun itu uang kita sendiri, itu nilai cost of capital itu adalah uang yang akan kita terima kalau uang kita investasikan atau ditaruh di bank dalam bentuk tabungan terbuka atau dalam deposito. Kalau orang mau menginvestasikan uang di satu proyek, dia harus bandingkan itu. Mana lebih besar saya dapat bunga uang saya
deposito atau proyek gitu. Atau dengan kata lain, berapa besar bunga uang bank itu I, ya. Kalau kita pakai capital di bank I, kalau IRR-nya lebih besar dari I, why not? Kita mau memberikan pinjaman badan keuangan tersebut mau memberi pinjaman karena IRR-nya lebih besar dari bunga bank secara umum. Nah, bunga bank ini kemarin kan kita bicara ada finansial, ada ekonomik ya. Jadi biasanya kalau bunga uang I untuk finansial itu adalah komersil ya, bunga bank komersil atau rata-rata bunga bank komersil untuk membiayai proyek yang sama. Ya. Kalau ekonomik itu adalah bunga uang yang diberlakukan untuk proyek tersebut yang non komersial. Ya. Nah, jadi kalau demikian, yang ketiga ini juga kriterianya adalah mana lebih menguntungkan uang diinvestasikan di proyek A, di proyek B, atau di bank sekalian gitu. Kalau orang yang punya uang atau pemilik uang, dia pasti pilih yang lebih besar. Gitu ya. Jadi untuk IRR lebih besar dari I, proyek layak atau bisa diterima. Apabila sama dengan I berarti sama saja kita bungakan di bank saja, nggak usah masuk proyek dengan risiko keterlambatan segala macam ya. Kemudian kalau IRR-nya lebih kecil dari I, biasanya itu orang tidak mau pilih ya, karena ini akan rugi namanya, jadi reject. Yang terakhir, itu NK ratio. Ini sebenarnya hampir mirip juga seperti BC ratio. Jadi kalau dia lebih besar dari 1, diterima. Kalau sama dengan 1, itu no gain. Ya. Kemudian kalau lebih lebih kecil dari 1, itu tidak layak atau reject. Ya. Jadi ini yang paling perlu diperhatikan, bahwa dalam mata pelajaran kita ini, kita sudah berbicara banyak ya di awal dari kuliah kita ini. Jadi kita berbicara banyak ini, yang penting adalah bisa memvalue semua komponen-komponen proyek dalam bentuk uang, dari hal yang sekecil-kecilnya, baik dalam kategori biaya atau cost, dan kategori benefit atau penerimaan. Ya, jadi dua inilah yang penting dipahami. Jadi kemarin secara finansial saya sudah ceritakan, secara ekonomik itu berbeda terminologi, cost, dan benefit. Sudah kita jelaskan pada kuliah sebelumnya ya. Nah, jadi dengan demikian, maka 4 kriteria ini digunakan oleh hampir semua pemberi pinjaman, terutama adalah World Bank dan Asian Development Bank dan bank-bank dunia yang memberikan pinjaman terhadap proyek-proyek infrastruktur di negara-negara yang membutuhkannya. Jadi ini adalah international standard untuk menilai atau mengevaluasi proyek atau menganalisis proyek. Nah, jadi kalau setiap proyek itu perlu dilakukan penilaian atau kelayakan dengan decision criterion. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu bagaimana rumus matematis dari masing-masing decision criteria ini ya. Nah, kita mulai dari benefit cost ratio atau BC ratio. Nah, ini rumus matematisnya adalah seperti ini. Nah, jadi kalau kemarin itu kan ada cash flow yang kita buat kemarin ya. Tapi ingat selalu ya, yang saya maksudkan dengan cost di sini atau benefit itu adalah incremental
benefit. Ya. Sama satu lagi adalah incremental cost. Jadi yang diperbandingkan itu. Kenapa disebut incremental? Seperti saya sebutkan kemarin adalah benefit with project dikurangi dengan benefit without project setiap tahun dari mulai tahun 0 atau year 1 sampai akhir proyek itu dihitung cash flow-nya dan dihitung incremental benefit-nya. Jadi artinya kalau incremental benefit berarti benefit with project dikurangi dengan benefit without project setiap tahun. Cost pun demikian. Incremental cost adalah cost setiap tahun with project dikurang cost setiap tahun without project. Jadi tahun itu bisa tahun 0, 1 sampai N ya. Jadi ini pun begitu juga 0, 1 sampai N. Itu yang dimaksud dengan N ini. Jadi biasanya kita kan investasi gini. Katakan kita investasi mulai tahun 2020. Tahun 2020 itu sebenarnya kan year 1. Year 1 dia dihitung sampai 1 tahun sampai akhir tahun itu disebut namanya tahun ke-0. Awal tahunnya itu adalah tahun ke-0. Di akhir tahun atau awal tahun berikutnya itu year 2, tapi N-nya sama dengan 1. Ya, ingat. Jadi kita mulainya selalu begitu. Pada saat investasi awalnya dianggap selalu dari Januari, nanti sampai Desember, sampai Januari tahun berikutnya itu baru disebut year 2. Jadi N-nya sama dengan 0 di tahun pertama, ke tahun kedua N sama dengan 1 dan seterusnya ya. Jadi ini ingat, baik cost. Jadi cost ini gitu ya, jadi artinya benefit with project ya, dan benefit without project kan gitu ya. Jadi kalau without project ini dikurangkan dapat incrementalnya. Cost pun begitu. Itu yang dimaksud dengan ini. Jadi kalau demikian, misalkan jumlah tahun investasi adalah sama dengan T. Ya. Dari mulai 0 sampai dengan N. Mulai tahun investasi bisa contohnya begini. Investasi tahun 2020. Kemudian umur proyek sampai tahun 2030 gitu kan. Nah, ini N-nya kan pada tahun 2020 T sama dengan 1. Ya kan? N sama dengan 9. Padahal tahun 2020 sampai 2030 mungkin ada 10 tahun kan. Nah, jadi seperti itu. Ini pengertian dari T dan N ini seperti itu. Kemudian ini sebenarnya adalah discounting factor. Kita sebut namanya adalah discounting factor. Artinya apa? Benefit pada tahun ke N itu harganya di tahun ke-0 itu adalah dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan 1 tambah I pangkat T. Jadi dalam hal itu T-nya sama dengan N. Ya. Nah, nanti di tahun ke-1 T-nya sama dengan 1. I-nya tetap bunga bank atau bunga uang yang kita gunakan untuk investasi. Jadi dengan demikian, sekali lagi, penyebutnya adalah sigma T sama dengan 0 sama dengan T sama dengan N dari benefit stream, tapi ingat benefit stream BT ini adalah incremental benefit. Dan penyebutnya adalah CT dibagi 1. CT itu adalah incremental cost, yaitu adalah cost without project, with project dan cost without project ya. Sudah jelas ya? Jadi sekali lagi perhatikan
penjelasan ini dan perhatikan apa yang dimaksud layak dan tidak layak ya. Oke. Jadi ini yang pertama, decision criteria. Jadi ini berarti yang penting apa? Kita harus membukukan dan memperkirakan karena ini sampai dengan umur project bisa 20 tahun, 30 tahun begitu ya. Harus bisa diperkirakan benefit streamnya dan cost streamnya. Dan sekali lagi, ini kita gunakan untuk yang discounted method. Dengan mengajukan ini. Kalau umpamanya undiscounted, 1 tambah I pangkat T ini tidak ikut. Tapi ini adalah sigmanya totalkan setiap tahun dengan nilai apa adanya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita menggunakan discounted undiscounted ini, ada untung ruginya. Kalau kita pakai discounted apa artinya? Di awal kita sudah mengerti bahwa hasil yang kita bisa peroleh dari seluruh tahun-tahun yang akan datang itu bisa kita perkirakan di tahun investasi. Ya, kita lanjutkan. Net benefit investment ratio. Ini adalah rumus matematisnya seperti ini. Ya. Sigma NT 1 tambah I pangkat T. Apa itu NT? NT itu seperti saya katakan. Benefit neto tambahan yang diterima tiap tahun setelah arus pendapatan positif. Atau cash flow jadi positif. Jadi berapa penerimaan neto, ya artinya mulai dari cash flow yang sudah positif. Ya. Kemudian KT adalah benefit neto tambahan yang diterima pada tahun-tahun awal proyek saat arus pendapatan negatif. Sebenarnya itu adalah harga mutlaknya ya, harga mutlak dari cash flow pada saat negatif. Nah, ini kalau dibagikan antara NT dan KT ini sama ya, seperti yang tadi karena ini discounted ya, jadi dipakai ini discounting factor namanya. Discounting factor itu sama dengan 1 dibagi dengan 1 plus I pangkat T. Ya, ingat. Ini namanya discounting factor. Jadi kalau pada tahun pertama kita investasi, itu T-nya sama dengan 0 ya. Jadi berarti ini discounting factornya sama dengan 1. Nah, jadi artinya kalau umpamanya ini year 1, jadi T sama dengan 0. Berarti discounting factornya sama dengan 1 dibagi 1 tambah bunga uang pangkat 0, berarti ini sama dengan 1 ya. Discounting factor pada tahun 0 1 ya. Begitu seterusnya. Nah, tahun kedua nanti ini udah berubah jadi pangkat 1, maka ini pasti lebih kecil dari 1 ya. Kedua tambah besar T-nya, discounting factornya tambah kecil. Nah, besaran uang di net present value tadi adalah discounting factor ini kali nilai uang pada tahun bersangkutan ya. Nah, ini merupakan kriteria yang kedua dalam menilai proyek atau melihat membandingkan proyek satu dengan proyek lainnya ya. Kita lanjutkan. Net present value. Ya, jadi net present value ini adalah merupakan uang yang akan diperoleh, katakan ya, ini year 1 gitu ya. Ini mungkin bisa sampai N ya kan. Nah, di sini berapa uang kita peroleh ya, net present value itu di tahun ini. Artinya di tahun kita investasi ini gitu atau N sama dengan 0 gitu ya. ET sama dengan 0 ya. E sama dengan 0. Nah, di sini akan tertulis kalau 1M artinya begitu Anda ikut investasi di dalam atau Anda membiayai itu uang di kas kita itu kita peroleh dari proyek itu 1 miliar. Itu artinya kalau net present value-nya 1 miliar.
Jadi kalau kemarin uang kita tanamkan 100 miliar gitu. Jadi sekarang sudah 101 miliar. Nah, jadi bagaimana menjaga ini bisa tercapai? Maka disitulah para manajer, CEO semua diperlukan proyek manajer untuk mengoperasikan proyek ini sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam cash flow kita tadi. Bagaimana menjaga supaya cash flow itu tetap berjalan seperti yang sudah kita bukukan. Kebijakan apa mau diambil. Nah, seperti itu ya. Nah, makin baik manajerialnya, makin terjamin ini tercapai. Nah, ini namanya net present value. Jadi, benefit kurang cost. Ingat ya, incremental benefit dikurang incremental cost. Dibagi dengan 1 tambah I. Sekali lagi, ini adalah discounting factor ya. Jadi ini adalah discounting factor untuk menghitung net present value. Jadi dengan demikian, kalau incremental benefit dan incremental cost-nya sudah ada tabelnya, sudah ada spreadsheet-nya, maka tinggal untuk mengambil selisihnya. Total benefit stream dikurang total cost stream, ya, dibagi dengan 1 tambah I pangkat T. Nah, sekali lagi, di sini kalau Anda perhatikan, ya, discounting factor ini kalau Anda perhatikan, makin besar bunga uang, maka discounting factornya makin kecil. Jadi kalau demikian, kalau kita memakai uang dengan bunga yang tinggi, atau kalau kita analisis proyek dengan bunga tinggi, maka discounting factornya makin besar. Jadi apa artinya kalau discounting factor besar? Mungkin kalaupun kita masih bisa dapatkan uang di tahun ke-20, katakan 10 M gitu ya. Karena discounting factornya sudah mendekati 0 gitu ya. Sebenarnya ini net present value-nya kan nggak ada lagi. Ya, gitu. Jadi artinya kalau kalau discounting value-nya sudah 0, kalau DF-nya sudah mendekati 0, itu present value-nya juga sudah mendekati 0, ya. Jadi ingat bahwa kalau makin kecil discounting factor ini, makin besar bunga uang atau makin lama uang itu baru kita peroleh, maka present value-nya makin kecil, ya. Jadi ini saya kira sesuatu yang perlu diingat bahwa besaran ini adalah merupakan incremental value dan makin lama dia makin sedikit bunga uangnya, karena itu discounted namanya kan. Uang yang akan kita terima nanti nilainya sekarang berapa gitu. Kalau kebalikannya lain lagi. Umpamanya kalau uang kita sekarang 1 juta, 10 tahun akan datang berapa gitu. Jadi sebenarnya kebalikan seperti itu saja ya. Nah, oleh karena itu maka interest rate I ya itu merupakan faktor yang penting dalam analisa project karena dia akan mempengaruhi besarnya discounting factor ya. Nah, yang berikutnya internal rate of return. Jadi ini cara menghitungnya matematisnya begini. Kan tadi ada net present value. Rumus net present value kan ini ya. Jadi pada saat kita investasi, kalau ini sama dengan 0, maka I yang dipakai untuk membuat dia sama dengan 0 itu namanya adalah internal rate of return. Ya. Jadi kalau begitu begini, umpamanya sekarang kita analisis proyek dengan I katakan sama dengan 10%, gitu ya. Dengan I 10%,
kita mungkin mendapatkan net present value katakan 2M gitu ya. Nah, kalau I sama dengan 15%, mungkin net present value-nya sudah sama dengan minus 0,5M contohnya. Berarti IRR yang membuat NPV sama dengan 0 antara 10 sampai 15, ya kan? Jadi kalau kita gunakan I sama dengan 13 contohnya ya, mungkin kita dapat net present value-nya sama dengan 0. Nah, pada saat net present value ini sama dengan 0, maka I ini dinamakan namanya internal rate of return. Nah, jadi kalau demikian apa? Berarti Anda menghitung I atau internal rate of return harus melakukan simulasi ya. Simulasi di dalam spreadsheet yang sudah kita buat atau cash flow yang sudah kita buat item-itemnya, hanya merubah bunganya ya. Hanya merubah I. Kapan I kita berapa besar I sehingga hasilnya net present value sama dengan 0. Besar I tersebut disebut namanya internal rate of return. Ya. Jadi oleh karena itu, maka dalam analisa project ini dengan kondisi seperti ini, para pemilik modal bisa memilih di proyek mana dia investasikan uangnya. Pasti orang menginvestasikan pada proyek yang IRR-nya lebih besar. Jadi untuk beberapa proyek yang sudah benar-benar layak, maka ranking untuk yang paling menguntungkan adalah IRR yang lebih besar. Sekali lagi, bisa saja BC ratio-nya sama, tapi IRR-nya beda. Ya, jadi dengan demikian maka kriteria ini digunakan untuk memilih atau menyusun prioritas hierarki penanganan proyek atau pemilihan investasi. Jadi dari apa yang kita bahas hari ini, maka sesungguhnya kriteria untuk menilai atau kriteria untuk menentukan apakah satu proyek layak atau tidak itu adalah yang 4 ini ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa ada perbedaan antara satu kriteria dengan yang lain. Seperti saya sebutkan pertama tadi adalah kalau kita bicara tentang layak atau tidaknya satu proyek, sebenarnya dengan menghitung BC ratio saja kita sudah tahu bahwa proyek ini layak atau tidak, visible atau tidak visible, gitu ya, secara finansial atau secara ekonomi. Nah, jadi ini yang pertama yang sering digunakan orang untuk melihat atau proyek itu visible atau tidak visible. Nah, selanjutnya mungkin saja ya kalau di pemerintahan ya itu banyak proyek yang sejenis ya yang harus dinilai apakah dia prioritas atau tidak gitu ya. Mana yang lebih diprioritaskan, mana yang tidak. Atau juga walaupun tidak dari pemerintahan, mungkin saja ada beberapa proyek yang sudah dianggap layak ya, sudah dinilai layak melalui visibility study dengan BC ratio, tetapi orang perlu mengetahui lebih jauh. Ini layak, tapi yang mana saya pilih gitu. Ada beberapa yang layak, tapi di tempat mana saya ikut berpartisipasi. Atau mungkin saja begini. Kalau Anda berinvestasi secara pribadi dalam beberapa infrastruktur atau dalam satu proyek tertentu gitu ya.
Anda bisa gunakan cara ini untuk melihat berapa yang bisa diperoleh dari proyek tersebut. Jadi itulah yang kedua ini, yang disebut namanya, yang ketiga ya. Ini sama dengan BC ratio sebenarnya, tapi di sini ada mengandung makna break even point ya. Kemudian net present value ini adalah menambahi di antara proyek-proyek yang visible, yang BC ratio-nya lebih besar dari 1 itu, mana yang menghasilkan lebih besar. Karena begini, bisa net present value ya yang 1 juta ya dengan net present value sama dengan 1 miliar gitu kan. BC rasionya sama-sama 2 gitu. Baik yang ini maupun yang ini. Nah, jadi kadang-kadang begini ya, kalau orang mau punya uang cukup, ya dia mau pilih proyek yang bisa menghasilkan banyak gitu ya. Jadi mungkin dia lebih memilih yang jelas jumlah nominalnya berapa dia peroleh. Jadi perlu tambahan penilaian yang lebih lanjut, bukan hanya sekedar layak saja, tetapi dia mau melihat lebih jauh ya. Kemudian hal yang sama juga ya, kalau orang mau investasi, dia kan kadang-kadang berpikir kalau saya investasikan uang saya di proyek A, ya, itu saya bisa memperoleh itu bunga uang sebesar 10% per tahun gitu ya. Kalau umpamanya proyek C ya, proyek C sama dengan dia dapat peroleh dapat bunga 15% gitu kan. Nah, kemudian kalau dia bikin deposito ya, investasi ini semua ini ya, dia bisa peroleh umpamanya 9%. Nah, jadi dia kan bisa milih nih. Apakah saya depositokan saja tanpa resiko, atau saya masuk di proyek yang ini gitu kan. Nah, jadi ini akan memberi gambaran proyek kemana dia taruh uang, di mana yang diinvestasikan atau mana yang dipilih gitu. Jadi karena begini juga, kalau umpamanya ini 15%, tapi kalau umpamanya net present value-nya kecil gitu umpamanya, mungkin dia juga nggak pilih. Jadi bisa ada beberapa alternatif ya untuk memilih proyek mana yang lebih didulukan gitu. Nah, ini saya kira hal-hal yang penting di dalam analisa proyek. Kemudian ada satu lagi ya tentang ini nanti adalah berkenaan dengan sensitivitas proyek. Ada kadang-kadang proyek ya, satu komponen saja naik atau 1% saja naik biaya, langsung decision kriteria ini berubahnya besar. Jadi ini namanya proyeknya sensitif terhadap biaya. Kemudian ada juga yang sensitif terhadap benefit. Kalau benefitnya kurang sedikit saja, langsung bisa jadi nggak layak gitu kan. Jadi ini hal-hal yang akan kita pelajari dalam kuliah kita selanjutnya ya. Jadi pada hari ini ya, ini saya jelaskan apa yang saya sampaikan melalui GCL kemarin, dan ini tolong diulangi, dibaca dan dipahami. Karena begini ya, setelah ini dipahami, kita akan berbicara langsung terhadap proyek yang real infrastruktur. Nah, untuk ini ya, saya kasih tugas pada kuliah ini, saya berikan tugas kepada kalian semua untuk mulai menyusun satu program ya. Ini tugas yang kedua ya. Yang pertama dulu sebelum unit test. Ini yang tugas kedua, itu satu tugas ini bisa kalian kerjakan maksimum 3 orang. Ya, 3 orang. Jadi tugasnya adalah membuat program untuk menghitung decision kriteria. Decision kriteria itu tadi ada 4 ya. Ada BC ratio, ada NK ratio, ada net present value, ada
apa namanya internal rate of return. Nah, jadi coba buatkan programnya ya, mulai saja dibuat di dalam spreadsheet. Gunakan semua prosedur atau function yang ada di Excel, buat dalam spreadsheet. Kenapa ini di spreadsheet? Karena kita kan apa namanya, ini dalam matriks ya, dalam matriks di mana secara horizontal dia itu adalah merupakan tahunnya atau waktu T. Kemudian secara vertikal itu adalah komponen-komponen benefit dan cost dan benefit. Jadi oleh karena itu maka gunakan ini supaya familiar untuk menggunakan semua function atau prosedur atau yang sudah tersedia di Excel, buatkan ini di Excel. Ya. Nah, Anda bisa memilih ya. Ini sekali lagi, tugas ini maksimum satu tugas satu orang. Bisa memilih proyeknya adalah jalan tol. Kedua, bisa proyek air bersih. Yang ketiga, bisa proyek PLTA. Yang keempat, bisa proyek irigasi. Dalam program ini, saya minta kalian membuat satu program yang parameter-parameternya adalah sebagai berikut. Pertama, umur proyek 20 tahun. N sama dengan 20. Ya, jadi artinya kalau tahun 21 itu ya, tapi N sama dengan 20. Interest rate, bunga uang yang dipergunakan untuk anak program ini, Anda bikin aja open ya, jadi bisa diisi. Anda nanti bisa isi 10, 5, 4, tapi itu open. Nah, tapi open itu berarti dipakai dalam operational spreadsheet-nya ya. Kemudian biaya. Komponen biaya itu terdiri dari biaya studi awal, biaya feasibility study, biaya DED, biaya konstruksi, supervisi, biaya tidak terduga, biaya operasi dan pemeliharaan. Ya, ini buat dalam komponen biaya. Ini dalam hal ini ya, biaya investasi berarti ini kan with project ya. Untuk memudahkan ini, without project-nya untuk tugas ini, anggap saja itu semuanya nilainya 0 ya, supaya nggak usah dihitung. Tapi Anda harus buatkan juga walaupun apa namanya, komponennya tetap sama seperti ini, tapi nilainya buat 0 setiap tahun ininya. Nah, nanti kalau ada proyek yang sudah lebih real, Anda bisa isikan. Tetapi tetap bikin ya, spreadsheet-nya ini harus ada with and without, dan nanti juga muncul incremental gitu ya. Nah, yang penting ikuti apa yang saya telah sampaikan dalam beberapa kuliah kita, dan ini komponen biayanya. Kemudian benefit. Benefitnya itu produk. Produknya harus ada identifikasi. Bisa produknya jasa, bisa produknya untuk komoditi. Identifikasi itu, kemudian cari harga satuannya, ya, harga satuan. Jadi harga satuan itu unit price. Nanti penerimaan atau benefitnya adalah produk dikali dengan harga satuan. Produk itu bisa beberapa jenis ya, sediakan aja beberapa jenis, namanya program ya. Produk 1, produk 2, produk 3. Jadi produk 1 harus ada komponen produknya berapa, unit price-nya berapa. Produk 2 juga demikian. Jadi dia dalam bentuk program yang artinya Anda sudah bisa isikan datanya, nanti akan keluar otomatis besaran decision kriteria itu. Nah, coba secara perlahan dibuatkan. Saya akan evaluasi minggu depan atau pertemuan kita berikutnya. Dan ini bisa dikonsultasikan melalui GCL ya, atau nanti sekali waktu kita rancang bertemu secara Zoom supaya kita bisa saling diskusi tentang apa yang sudah Anda buat ya. Jadi ini merupakan tugas. Saya kasih waktu untuk bisa diskusi mungkin sampai minggu depan lah. Minggu depan kita ketemu sekali lagi, mungkin setelah Lebaran lah ya, setelah Lebaran ya, kita akan ketemu dalam ini, dan Anda bisa dialog dengan saya melalui GCL atau bisa di YouTube juga dikomentari ya. Nah, ini tugasnya. Jadi ingat sekali lagi ya, ini saya kasih penjelasannya begini.
Anda buatkan spreadsheet itu berupa begini ya. Ini yang umum satu bagian. Mungkin ini adalah kolomnya. 1, 2, dan terus ke bawah. Ini kan row ya. Ini row. Ya. Ini row ini biasanya year ya. Atau T sama dengan 0 sampai T sama dengan N gitu ya. Ini di sini dibuatkan yang saya bilang tadi, boleh yang terbuka itu apa? Satu umur proyek itu bisa Anda bikin terbuka aja. Tulis sini keterangannya umur proyek, kemudian ada interest rate ya. Ini Anda bisa buat terbuka. Tapi sel ini nanti Anda gunakan semua untuk perhitungan gitu. Yang pertama dulu bagusnya bikin cost stream ya. Cost stream. Buat semua komponennya. Nanti ini kan ada spreadsheetnya. Baru ada benefit stream. Buat lagi semua. Baru nanti ini kan Anda buat spreadsheet ini ada 4 ya. Ada 4 harus dibuat. Pertama adalah with project ya. With project. Ini yang pertama. Ini berarti komponennya masuk semua. Kedua, without project. Ya kan? Jadi di sini kan ada 2 ini ya. Di sini ada 2, maksud saya itu sebenarnya dalam satu spreadsheet ini ada benefit, ada cost kan gitu kan. Ini pun ada benefit, ada cost. Nah, setelah ini dibuat, maka ketiga itu ada spreadsheet-nya lagi adalah incremental benefit, yang keempat adalah incremental cost gitu ya. Nah, jadi dengan adanya program ini Anda tulis, maka nanti di bagian bawah ini adalah hitungan gitu ya. Hitungan yang menggunakan semua data yang di atas ini dari 4 spreadsheet ini. Jadi di sini ada BC ratio, ada NK ratio, yang 4 tadi ya, buatkan. Nah, sekarang coba Anda develop ini, dan saya harapkan begini ya, Anda ini mulailah familiar dengan proyek. Kalau begitu, saya sarankan ya, kalau kalian 3 orang ini kan, ya, carilah salah satu proyek yang kalian tahu yang mau dikerjakan gitu ya. Pilih, bisa jalan tol, bisa air bersih, bisa PLTA, bisa proirigasi. Di irigasi ini pun bisa banyak kan, irigasi di A, B, dan masing-masing ini bisa. Nah, tol mungkin tol sekarang yang lagi jalan, yang mungkin kalian punya dokumennya gitu ya. Nah, ada dokumennya sehingga maksud saya untuk pertama adalah untuk mengecek komponen-komponen ini semua. Nah, apa-apa saja komponennya supaya program untuk jalan tol Anda punya. Nanti saling change setelah nanti selesai semua, sehingga untuk air minum komponennya apa saja, karena air minum nanti kan ada tarif ya. Tarif itu bisa banyak, umpamanya usaha seperti apa, restoran seperti apa, domestik seperti apa, industri seperti apa, karena tarifnya macam-macam ini. Nah, kemudian produknya apa? Jumlah sambungan kan, jumlah SR, gitu. Nah, ini kan beda komponennya sama ini, gitu. Komponen benefitnya sama komponen costnya. Tapi Anda harus buat ini dalam program, karena sebelah kanan itu bisa saja kita cek nanti kalau mau di run programnya ini, ya program proyek yang sudah Anda ambil ini, datanya bisa masukkan ke dalam untuk mengecek apakah hitungan itu memberikan decision kriteria untuk proyek tersebut gitu ya. Nah, jadi saya kira ini adalah penjelasan dari kuliah kita yang sebelumnya, dan ini saya tambahi dengan penjelasan tambahan berkenaan dengan tugas ini ya. Jadi tugas ini mulai dikerjakan ya, supaya saya bisa lihat. Nah, nanti saya minta
pada masing-masing grup ini, kirimkan ke saya melalui GCL ya. Siapa saja klien yang dalam grup itu, grup 1, 2, 3, 4 yang kerjakan tugas ini, ya kasih tahu ke saya. Kemudian mungkin dalam beberapa waktu yang akan ketemuan berikutnya, saya minta kalian mengirimkan ya, apa progres yang sudah dilakukan. Jadi minggu depan, siapa yang sudah siap, silakan kirimkan spreadsheet yang sudah Anda buat atau komponen ini nanti kita inikan. Terakhir nanti akan saya supervisi bagaimana cara operasionalnya, cara membuatnya di spreadsheet ini. Ya, saya kira sampai di sini kita untuk pertemuan kali ini. Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik, sehingga dengan demikian Anda bisa akumulasi semua apa yang sudah kita berikan dari awal sampai akhir untuk sampai ke titik decision criteria ini. Nah, nanti selanjutnya saya mau berikan untuk sensitivity analysis dan sekalian untuk memperjelas perbedaan antara ekonomi dan finansial, dan kemudian kita akan teruskan ke pelajaran untuk pendanaan proyek ya. Saya kira sekian saja, sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam.